Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Kembali kita bahas kasus Poman Indramayu setelah kemarin diadakan sidang, yaitu pledoi, yaitu nota pembelaan terhadap tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, yang kita ketahui bahwa tuntutan untuk terdakwa Ririn adalah mati, hukuman mati, dan terdakwa Prio adalah 20 tahun. Pledoi kemarin memang sudah diduga isi-isi rangkaiannya akan seperti itu. Ya, tidak jauh daripada pembelaan atau membantah. Yang tujuannya sebenarnya untuk supaya bisa mengurangi hukuman. Itu kan sebenarnya. Tujuannya kan itu untuk mengurangi hukuman. Apa yang dituntut oleh pihak jaksa penuntut umum. Poin-poinnya apa saja sebenarnya? Baik terdakwa Prio dan terdakwa Ririn. Karena diawali oleh terdakwa Prio, kalau kita ambil kesimpulannya bahwa satu, Prio tidak melakukan menenggelamkan bayi, tapi dia hanya sebatas menyusui, ya. Karena dituntutan disampaikan bahwa Priolah yang menenggelamkan. Kedua, poinnya adalah perencanaan. Prio lewat kuasa hukumnya membantah adanya perencanaan. Prio mengatakan bahwa dia tidak tahu. Seperti itu. Oke, itu kesimpulan ya. Nanti kita bahas yang Ririn, kita bahas Prio dulu. Jaksa penuntut umum melakukan suatu tuntutan, tentu dia melakukan atas dasar fakta persidangan dari mulai awal sampai kemarin. Tentu lewat proses berkas yang diberikan oleh pihak kepolisian, ya, atas dasar BAP sebelumnya yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kemudian dilanjutkan dengan fakta-fakta persidangan, keterangan-keterangan dari saksi, ya, baik saksi dari saksi ahli, ya, saksi terdakwa, ya, pokoknya fakta-fakta persidangan, kemudian bukti-bukti yang lainnya. Maka jaksa penuntut umum memberikan tuntutan. Kalau kita lihat kembali lagi, tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu berat ya. Dari mati dan 20 tahun. Mati Ririn, 20 tahun Prio. Ini kan cukup berat. Padahal sebenarnya adalah disampaikan di dakwaan itu bahwa keduanya bergantian melakukan eksekusi. Dasar itu yang dipakai oleh jaksa penuntut umum, sehingga hukumnya cukup berat. Tapi kenapa berbeda di 20 tahun? Mungkin saja 20 tahun itu diakibatkan setelah keterangan Prio yang terakhir, memberikan informasi mahkota, ya. Ada TKP dan Palu Godam, sehingga menjadi menurunnya 20. Padahal sebenarnya ada dua-duanya adalah mati sebenarnya kan di dakwaannya. Nah, sekarang pembelaan kembali ke pledoi Prio. Wajar tidak kalau Prio itu hukuman berat? Sebenarnya kan pertanyaan begitu kan. Kita tidak bicara dulu informasi video yang terakhir ya, tapi kita bicara dulu adalah dakwaannya. Bahwa berat. Betul, memang sampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa yang paling penting adalah bahwa keduanya itu ada di TKP. Ya, keduanya ada di TKP. Satu, dibuktikan bahwa memang Prio mengakui ada di TKP, tetapi dia hanya menguburkan, bilangnya begitu kan. Kemudian apalagi ada sidik jarinya Ririn, ya, artinya mereka ada di TKP, ya. Kita lepas dulu yang Ririn ya, kita lepas dulu, kita yang Prio dulu. Bahwa Prio ada di TKP, ya. Kemudian dia beberapa hari masih bersama dengan Ririn, ya. Tergambar di CCTV setelah kejadian ada di tempat Anu, ya, dengan mobil Corolla dan sebagainya.
Artinya bahwa mens reanya bahwa dia ada di, di, di lingkungan, masih di TKP dalam kasus yang sama, ya, dalam satu kasus itu masih bersama-sama, masih bekerja sama. Jadi dianggap ini masih bekerja sama. Walaupun keterangannya kata diiming-iming 100 juta, setelah 100 juta dan lain sebagainya, dikasih per bulan 2 juta nantinya gitu kan, per minggu ya. Nah, ini berarti apa? Berarti masih ada kerjasama di situnya kan? Poinnya di situ masih ada kerjasama. Karena kan orang pada saat melihat suatu kejahatan, pada saat melihat sesuatu hal kejadian yang ada tindak pidananya, maka dia diwajibkan untuk melapor. Kan gitu. Kita garis besar itu ya. Diwajibkan untuk melapor, memberikan informasi kepada pihak berwajib. Dan tidak boleh menyembunyikan. Ya. Karena kalau ketahuan dia menyembunyikan, maka dia pun akan kena pasal. Bayangkan itu kan ya. Seseorang yang melihat kejadian, kemudian dia tidak memberikan informasi, dan kemudian setelah diketahui bahwa dia menyembunyikan informasi itu, maka dia akan kena pidana juga. Nah, inilah beliau ada di situ masalahnya. Ya. Kenapa permasalahannya? Dia tidak lari, tidak melapor, Prio. Ya, ini sebenarnya poinnya. Beliau tidak melapor kejadian itu. Oh, misalkan dalam ancaman, ya, harusnya sebesar apapun ancaman itu harusnya dia melapor. Dan kalau bisa menghindar, ya, kecuali kalau dia dikawal oleh senapan gagang AK-25, AK-24, ditodong dari belakang, ayo lakukan. Nah, kalau begitu dia tidak bisa kemana-mana. Tapi selama dia masih bisa lari, selama dia masih bisa minta tolong, itu harusnya dilakukan. Tapi ini tidak. Nah, ini sebenarnya kesalahan dari Prio, ya. Ini jelas kesalahan dari Prio, bahwa dia tidak melaporkan, tetapi masih dalam lingkup bekerja sama. Diduganya masih bekerja sama. Karena dalam 3 hari itu masih tetap di situ bersama Ririn gitu. Nah, ini permasalahannya. Jadi makanya hukumnya berat, ya, hukumannya berat. Nah, masalah bahwa dia tidak mencelupkan maksudnya tidak, bahwa dia menyangkal bahwa dia menenggelamkan bayi. Di dalam kasus ini, ya, di dalam kasus ini itu sering disebut-sebut unus testis, ya, unus testis, nullus testis. Satu saksi adalah bukan saksi, tetapi jika diikuti dengan alat bukti yang lain, baru itu bisa. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, ya, maka satu saksi bukan saksi kalau dia berdiri sendiri, tanpa diikuti oleh alat bukti yang lain. Di kasus ini kan memang cuma ada 2, ini permasalahannya. Cuma ada 2 informasi sumber, yaitu dari Ririn dan Prio. Tidak ada lagi. Kalau Ririn sekarang Prio membantah bahwa dia tidak menenggelamkan, siapa yang bisa membenarkan bahwa Prio tidak menenggelamkan? Sedangkan disampaikan yang menenggelamkan adalah Ririn. Jelas, sudah kita bisa duga jawaban Ririn apa. Boro-boro menenggelamkan katanya. Saya aja tidak ada di TKP, paling gitu kan jawaban Ririn. Sudah bisa kita duga. Saya ada di asrama Pangenjang, paling begitu bilangnya. Jadi ini keterangan Prio berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Tidak ada keterangan yang memperkuat keterangan Prio. Jadi unus tesis, nullus tesis ini bisa jadi masuk nih. Dan masuk bukan hanya ke Prio, masuk juga ke Ririn. Kalaupun Ririn nanti mengatakan bahwa dia tidak ada di TKP asrama Pangenjang, itu pun ke pengakuan daripada Ririn. Siapa yang bisa meyakinkan dan membenarkan bahwa dia tidak ada di TKP? Tidak ada. Dua-duanya tunggal. Dua-duanya berdiri sendiri. Karena pengakuan yang terakhir ini ya, bukan pengakuan yang pertama. Kalau pertama kan sama-sama kan. Pengakuan yang terakhir Prio ini adalah dia tidak menenggelamkan. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kan informasi dari jaksa penuntut umum bahwa Prio sudah menenggelamkan. Tentu diambil daripada
keterangan di awal itu pastinya pada saat di BAP oleh pihak penyidik kan begitu. Nah, marilah dalam kasus ini kita memakai akal sehat dan terus berada di posisi di tengah, ya. Tidak boleh fanatisme terhadap salah satu terdakwa. Yang jelas kita berada adalah di tengah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Tentunya jaksa penuntut umum sekali lagi memberikan keterangan, memberikan putusan atau tuntutan atas dasar proses daripada fakta persidangan. Dakwaan yang awal didapat daripada proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam BAP itu seperti itu. Ada perubahan-perubahan? Ya, memang ada perubahan karena ada keterangan baru dari Priyo kan seperti itu. Jadi untuk keterangan-keterangan itu sekarang dikembalikan kepada siapa? Jelaslah ke majelis hakim. Apakah Priyo menenggelamkan ataukah Ririn yang menenggelamkan? Tidak ada yang bisa membuktikan, ya. Hakim pun tidak akan bisa membuktikan itu. Siapa yang menenggelamkan? Karena tidak ada sorotan CCTV yang mengarah ke sana. Tidak ada direct evidence melihat pergerakan Ririn ataupun Priyo yang menenggelamkan itu tidak ada. Tapi kan disampaikan di sana oleh Bapak Ruslandi, kuasa hukum, bahwa Priyo itu menyusui. Itu disampaikan ya. Kemudian diharapkan juga untuk melihat latar belakang Priyo. Ya, dia bukan seorang yang latar belakang Priyo lah, kehidupan Priyo di rumahnya seperti apa, di tetangganya seperti apa, informasi dari tetangganya itu diharapkan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Itu disampaikan oleh Bapak Ruslandi, kuasa hukum Priyo. Jadi latar belakang Priyonya, apakah dia termasuk orang jahat di lingkungannya, apakah dia termasuk orang sadis atau bukan, ataukah dia orang baik, seperti itu. Itu menjadikan pertimbangan dan itu pun bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, ya. Tetapi kan sekali lagi majelis hakim harus melihat memakai data saintifik tentunya seperti itu. Biarlah nanti itu menjadi pertimbangan hakim, ya. Jadi pertimbangan hakim. Siapakah yang menenggelamkan? Tidak ada yang bisa menyatakan bahwa itu Priyo, itu Ririn, tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa membenarkan karena tunggal keterangannya masing-masing bertentangan gitu loh, ya. Nanti majelis hakim yang akan menentukannya. Kembali lagi dengan tuntutan 20 tahun itu atas dasar pasti adalah karena ada mereka masih bekerja sama. Dianggap bekerja sama lah. Menyiapkan palu, kemudian masih ada di situ, menggotong dan lain sebagainya, menguburkan itu kan masih kerjasama. Kalau misalkan kan harusnya melihat kejadian itu lari gitu loh. Harusnya kan begitu. Karena ya masih terbuka, apalagi cuma 2 orang gitu loh. Cuma 2 orang, harusnya kan bisa lari dan minta tolong. Itu yang harusnya dilakukan. Tapi kan ini karena masih berada di situ, masih melakukan hal yang sama, dianggap masih bekerja sama. Itu yang menjadikan memberatkan Priyo sebenarnya, ya. Yang memberatkan Priyo dengan tuntutan 20 tahun. Itu pun sebenarnya ada keringanan, ya. Ada karena mungkin keringanannya ada dari dasar atas Priyo memberikan informasi mahkota kepada jaksa penuntut umum bahwa TKP ada di kios, Palu Godam ada di sana. Itu sebenarnya yang bisa meringankan daripada jaksa penuntut umum memberikan 20 tahun. Nanti kita tunggu saja apakah proses LPSK yang sekarang lagi diproses, diverifikasi, apakah nanti bisa disetujui oleh LPSK untuk bisa jadi justice kolaborator. Nah, kalau misalkan sebelum putusan hakim pengajuan justice kolaborator disetujui verifikasi, ya. Nah, ini bisa jadi kalau misalkan itu Priyo akan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di sana, dan nanti di LPSK tentu ada tim di sana, terutama ada tim psikologi yang akan bisa membaca semuanya, ya, melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Priyo, informasi-informasi oleh Priyo, apakah memang itu benar adanya. Bisa jadi ada kemungkinan Priyo akan berkurang sedikit hukumannya, ya. Karena dilihatnya apa? Ya ini 5 korban.
Ini harus sebanding soalnya ya, dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku. 5 orang loh. Akan lain kalau misalkan cuma satu korbannya. Ya, mungkin saja hukuman ringannya akan lebih ringan. Tapi ini 5 orang. Ya, sudah nggak ada tawar-menawar ini. 5 orang, apalagi ada 2 anak kecil dan 1 bayi. Ini sudah nggak bisa lagi diupayakan untuk supaya ringan. Ini sudah berat ini. Ya, sudah berat. Jadi kita harus berpikiran jernih dalam menanggapi permasalahan ini ya. Berpikiran jernih. Memang kita harus pro. Kita bolehlah pro terhadap Ririn. Kita boleh pro terhadap Priyo. Tapi ingat, pada saat kita pro kepada Ririn dan pro kepada Priyo, ingat yang 5 orang meninggal itu. Jadi pada saat di pikiran kita itu, jangan hanya Ririn saja, jangan hanya Priyo saja. Tapi ini 5 orang di sini nih, di pikiran kita. 5 orang tak berdosa dihabisi, itu pikirannya. Jadi kesampingkan itu yang namanya Priyo, Ririn. Kesampingkan eh, kita mendukung Ririn atau mendukung Priyo. Tapi 5 orang ini dihabisi. Kalau rekan-rekan lihat ya, bagaimana bentuk daripada korban, ya. Kebetulan saya juga sempat lihat bagaimana ininya, ya, kepalanya seperti apa. Wah, udah nggak akan lagi mikir Ririn, Priyo, nggak akan mikir itu. Aslinya, kalau udah ngelihat situasi kondisi korban yang sebenarnya, ya. Tapi kan tidak bisa di-up di media itu. Bagaimana kepalanya, kondisinya seperti apa. Udah, nggak akan kepikiran. Mau mendukung Ririn, udah. Ini dua-duanya harus kena hukuman. Karena berada di TKP dua-duanya. Harusnya mereka tuh kabur harusnya. Minta tolong. Tapi ini ada di situ. Jadi memang harus dihukum berat. Kenapa sekarang Priyo berkurang? Ya karena dia memberikan informasi sekali lagi. Informasi. Bayangkan kalau Priyo tidak memberikan informasi, ada TKP di situ. Coba bayangkan. Bagaimana kalau tidak memberikan ada Palu Godam di situ? Ya, nggak akan terkuak nih kasus ini. Siapa pelaku yang sebenarnya? Ya, akan tetap kepada 4 orang itu nantinya. Kita beralih sekarang ke Ririn. Bahwa kalau ke Ririn, ya, bahwa kuasa hukum mengatakan bahwa pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu diragukan. Kemudian dianggap kalau saya baca ini pembuktian yang diajukan jaksa lemah katanya, penuh keraguan dan diduga mengandung rekayasa. Ya, silahkan saja. Apapun keraguan, apapun yang disampaikan bahwa mengatakan bahwa jaksa penuntut keraguan, lemah dan sebagainya, silahkan saja. Ya, bebas-bebas saja pada saat pelajar itu diungkapkan saja. Ya, nanti hakimnya akan menilai itu semua. Ya, hakimnya akan menilai itu semua. Masalah sidik jari, ya. Inafis mengatakan bahwa sidik jari itu ada yang banyak sidik jarinya, tapi tidak bisa diidentifikasi. Kalau sidik jari itu banyak, bukan berarti banyak orang ya. Nah ini harus dipahami nih. Kalau misalkan kata Inafis bahwa di sana banyak sidik jari, bukan berarti banyak orang di sana. Karena bisa jadi sidik jari yang sama gitu loh. Ya. Karena tidak bisa diidentifikasi. Kalau dikatakan tadi sekali lagi, kalau Inafis mengatakan banyak sidik jari di sana, belum tentu mengatakan bahwa di sana banyak orang. Bisa jadi sidik jari itu sidik jari yang sama gitu. Nempel di sini, nempel di sini, nempel di sini, nempel di sini. Sidik jari sama tapi kan tidak bisa diidentifikasi. Masalahnya kan itu. Kan. Nah, jadi kalau kita lihat apa saja yang disampaikan baik Priyo maupun Ririn semua sah-sah saja diungkapkan di sana untuk pembelaan, untuk membantah apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, sah-sah saja apa saja disampaikan. Kembali lagi bagaimana mereka bisa meyakinkan itu semua kepada majelis hakim, terutama hakim yang mulia. Karena keputusannya nanti ada di hakim. Hakim yang akan menilai apakah putusan
apakah yang disampaikan ini adalah sebuah kebenaran, sebuah eh, fakta-fakta yang ada persesuaian dan lain sebagainya, ya. Jadi sebenarnya sudah terbaca sih isi pledoi itu sudah terbaca. Nanti kita lihat nanti di replik ya, tanggapan daripada jaksa penuntut umum terhadap pledoi ini seperti itu. Ada informasi katanya Ahmad Yani ada di Papua, ya, ada di Papua. Tapi dilihatnya ditutup kepalanya, cuman terlihat hidungnya saja. Ya, silakan sajalah, itu tinggal dibuktikan saja. Jadi kembali lagi ya, bahwa pengakuan apa saja yang dilakukan oleh Ririn dan Prio itu silahkan ya. Nanti pengakuan itu akan dilihat persesuaian-persesuaian. Apakah akan ada persesuaian apa tidak? Tetapi yang jelas, nullus testis, unus testis, nullus testis, satu saksi, bukan saksi. Jadi keterangan-keterangan disampaikan oleh Prio maupun Ririn yang berkisar masalah pribadinya, jangankan uh, kita sebagai orang awam atau jaksa penuntut umum, hakim juga akan susah untuk bisa menilainya. Karena keterangannya tunggal, ya, tunggal berdiri sendiri. Kecuali kalau yang masalah toko itu sudah ada persesuaian, karena ada bercak darah korban di sana. Artinya keterangan Prio bisa dibenarkan, ya, seperti itu. Dan itu akan jadi penilaian hakim nantinya di di sidang vonis nanti. Demikian materi pagi ini. Kemarin saya tidak hadir ke persidangan karena kondisi badan tidak fit. Ya sekarang juga masih demam, jadi tidak bisa datang ke persidangan. Kita tunggu nanti replik dari jaksa penuntut umum untuk kedua terdakwa tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.